Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara buka bersama ini. Mudah-mudahan langkah panjenengan menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang soleh. Yang saya hormati Bapak Koramil atau yang mewakili, marhaban bihudurikum, selamat datang di pondok kami, yaitu Pondok Tahfidz Cahaya Quran Jamrong. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kadus, Bapak Rajan, yang saya hormati semua tokoh-tokoh masyarakat Desa Jamrong yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kami mewakili dari Ketua Yayasan Cahaya Quran Jamrong sangat merasa senang sekali, sangat merasa bahagia sekali dengan kehadiran semua jamaah yang dalam kehadirannya ini atau dalam kita berkumpul di sini adalah dalam rangka untuk thalabatul ilmi. Mari kita berusaha, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore yang berbahagia ini kita akan menyimak kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Abu Baidah As-Sidami hafizallah taala. Sebagaimana sudah tertera di banner, beliau adalah pengisi tetap di Mufid TV, Al-Iman TV, Insan TV, dan ada juga Ahsan TV. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustazuna Yusuf Abu Baidah hafizallah taala atas kehadirannya, dan mudah-mudahan kita bisa menyimak ilmu yang beliau sampaikan berkaitan tentang masalah Islam bukan teroris. Kita sepakat, Pak, bahwasanya Islam itu tidak mengajarkan radikalisme. Sepakat? Kita sepakat di Jamrong ini kita bentengi, jangan ada aliran-aliran yang memberontak kepada NKRI. Sepakat, Pak? Sepakat. Kita sepakat untuk menjaga, membentengi negeri ini dari kerusakan-kerusakan. Kita sepakat atau bukan, Pak? Sepakat. Insya Allah Bapak Polisi, Bapak Koramil, Bapak Camat, kami dari jamaah masyarakat Desa Jamrong sebagian ini siap untuk menjaga kedaulatan, siap untuk menjaga kedamaian, siap untuk menjaga kerukunan umat beragama, dan kami siap untuk perang dengan teroris. Bapak Polisi siap? Karena tugasnya. Kami sudah siap. Kenapa jemaah sekalian? Indonesia ini sudah, masya Allah, Islam diberikan kebebasan. Bapak Jokowi sholat, kenapa dikafir-kafirkan? Subhanallah. Maka oleh sebab itu kami berusaha dari Yayasan Cahaya Quran untuk membekali generasi. Jangan ada pemahaman radikalisme, pemahaman yaitu ISIS, pemahaman tentang teroris ada di kecamatan Keduluan ini. Ya, kami siap diajak untuk kerjasama, kami siap untuk diajak membela negara ini dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Insya Allah, demi Allah. Bapak-bapak siap sumpah? Coba ucap, demi Allah. Demi Allah. Kami siap. Kami siap. Berperang melawan teroris. Berperang melawan teroris. Demi Allah. Demi Allah. Kami bukan orang Islam yang punya paham teroris. Ya, masya Allah. Bapak-bapak sudah tahu sumpahnya.
Orang Muslim kalau bersumpah, Pak, itu nanti ditagih sama Allah. Ya, bukan ditagih sama Pak Polisi. Allah yang nanti kita. Ya. Oleh sebab itu pada malam yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini, insya Allah ya kita akan menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak siapa Pak? Insya Allah kita akan mendengarkan bojangan-bojangan, nasihat-nasihat dari yaitu pemerintah kita, dari aparat kita, Bapak Polisi, ya, Bapak Kapolsek Kenduruan, yaitu Bapak Tamami. Hafizallahu Ta'ala, mudah-mudahan Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semua stafnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan tugas, dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecamatan Kenduruan terkhusus yaitu Desa Jangkong, mudah-mudahan diberikan keamanan, diberikan kemakmuran, diberikan kerukunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Kapolsek, Bapak Tamami, hafizallahu Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustaz Beda dari Musik, yang terhormat Bapak Ustaz dari Jambang dan lainnya mungkin Yayasan Cahaya Al-Quran, yang terhormat para jamaah di Masjid Al-Iman bisa contoh yang pertama kita menjaga berdoa di mana pada kesempatan sore hari ini bukan kepada Allah kesehatan kita bisa menghadiri undangan di Masjid Al-Iman Jayabro dalam kondisi walafiat. Ini juga para jamaah bisa hadir dalam bulan dari Ustaz ini juga dalam kondisi walafiat dan dalam rangka buka bersama atau nanti sebelum buka bersama juga ada pengajian. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya mengambil dari waktu ini dari Ustaz ini. Yang pertama yang tadi mendukung daripada kepolisian memberantas teroris, tapi semuanya sudah diucapkan yang kurang tadi. Jadi saya menginformasi dari pihak kepolisian yang berhubungan para jamaah dalam hal ini dari Bapak Ustaz ini. Yang kedua kalinya kami harapkan kondisi bulan sampai saat ini alhamdulillah kondisi baik kita bicara maupun yang lain alhamdulillah tidak ada. Jadi dalam hal ini tidak bicara kalau tidak hanya satu tidak bicara kejadian dalam lainnya tidak kunci. Kalau dulu masih ada kayu itu berbicara kayu, tapi sekarang sudah ada di video untuk ya. Yang kedua selanjutnya saya ucapkan dari beberapa Ustaz yang kemarin bersama kami, yang mana di sini juga ada 3 Ustaz yang saat ini dalam bulan puasa. Dari beberapa Ustaz ini sudah melakukan tentang RT di Desa Jabroni. Kami sebagai pihak mana kita mengucapkan terima kasih yang mana sudah disampaikan dari Babin Kamtibmas ke jajaran ini. Jadi himbauan yang ditempelkan di stiker yang ditempelkan di Indonesia maupun di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat ini sudah sadar dalam hal ini. Setiap ada tamu juga di
diperintahkan untuk melaporkan dari warga yang ditempati tidak saja bahwa itu kita harus melaporkan pada RT maupun RW atau ke desa. Selanjutnya, mari dalam proses yang kondusif dalam ini mari kita katakan kita Jawa Timur mempunyai jejak yaitu pemilihan gubernur. Kami harapkan kita yang dipilih atau pendapat mohon. Tetapi masalah hubungan ini yang selama ini baik dalam ini bisa kondusif, mari kita menjaga. Sekarang kita menghadapi grup nanti pada pelaksanaan tanggal 27 Juni itu pelaksananya siapapun milih nomor berapa nomor, tetapi tidak dapat kriteria nomor. Tetapi masalah hubungan ini mari kita jaga bersama. Baik dalam nanti pasca kita seperti itu setelah selesai pemilihan. Selanjutnya apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa akhir-akhir ini barusan satu minggu yang lalu kejadian yaitu penghukuman yang indikasi dari itu warga teroris dalam ini dari Pak Ustaz tadi sudah menyampaikan bahwa sudah casingnya sama tapi hanya berbeda. Paham Pak? Terima kasih. Casingnya sama tapi pahamnya beda. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Tadi tadi, saya kira semua jemaah sudah memahami dan hari ini saya kira masalah Islam tidak ada sudah mau ngajak perang maka tidak ada. Yang diajak adalah hubungan damai dan seterusnya. Yang paling akhir kayak tadi masalah itu ini tolong untuk warga kita bisa ngobrol yang selama ini untuk program yang tidak aktifkan tidak ada. Apalagi setelah ada kejadian teroris pembunuhan yang ada di Papua ini, kita juga diperintahkan dari pihak pimpinan dalam hal ini dari Pak Kapolda, bahkan dari Pak Kapolri, masing-masing beraktivitas untuk menjaga pada masyarakat mungkin ada tamu dan sebagainya diingatkan kembali kaitannya kalau mungkin belum lapor ke RT. Yang paling akhir yang saya sampaikan kaitannya masalah ini ada kesempatan yang bagus pada diri kami dalam ini masalah Kamtibmas. Ini mohon maaf kita sampaikan di luar konteks ini boleh Pak ya? Kaitannya masalah hiburan malam. Hiburan malam ini dari pihak kepolisian. Dalam hal ini surat edaran sudah disampaikan dari Pak Berdesa Pak Polsek di Duluan tanggal 27 Juli 2015. Itu menjalani surat edaran dari Bupati kaitannya kegiatan malam hari dalam ini yang disebutkan yang berdasarkan yang menentukan kalangan antara lain orkes, elektron, taklim, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain tidak pernah terjadi yang akan menentukan sifatnya kondusif. Mungkin masalah berdoa secara bisa dijaga dulu dan tidak berkenan kaitannya apa itu akan menentukan dalam ini mungkin dari warga jamaah yang punya hajat nanti punya anggaran dan sebagainya kalau ada kegiatan malam tolong diingatkan kembali karena apalagi kesempatan bagi kami kesempatan yang bagus pada saat operasi itu sudah disampaikan pada Kepala Desa maupun Sekdes tetapi mungkin ada warga masyarakat yang belum mengetahui atau belum dengar kita hari ini kita sampaikan kaitannya saya tidak ingin pada kegiatan pada malam hari itu dilaksanakan karena apa itu akan menimbulkan kawan dalam ini kejadian anak lain dan sebagainya ini tidak diperkenalkan dan tidak dominan dan terjadi konflik
antar RW atau antar desa. Itu yang mengusulkan mungkin ada kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolsek kedua atas pesan-pesan yang disampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita perhatikan untuk menjaga yaitu kerukunan, menjaga keamanan, menjaga ketentraman bagi kita semua. Kemudian sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Kapolka keduluan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Cahaya Quran Jabar beserta anggotanya yang terhormat Bapak Camat Keduluan atau yang mewakili Bapak Kapolsek Keduluan, Bapak dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dipertemukan di suatu majelis yang insya Allah majelis yang mubarakah, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salam serta salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kita nanti mendapat syafaatnya. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sesuai tema yang diangkat kali ini sudah tidak terasa asing di telinga kita, yaitu teroris. Siapakah teroris itu? Zaman gampang-gampang kita menuduh si A itu teroris, si B itu teroris. Tidak bisa begitu. Saya lagi dan saya percaya kita umat Islam ini sedang diuji, keimanan kita, kemantapan kita, yang dikaitkan dengan menentang NKRI dan lain sebagainya, yang sifatnya itu menimbulkan kericuhan, kekacauan. Itu sering diluncurkan kepada kita yang benar-benar tidak tahu masalah teroris itu sendiri. Maka saya tekankan melalui majelis ini agar kita tetap rukun, menjunjung kedamaian,
Apalagi tadi sudah kita dengarkan sumpah untuk membela NKRI. Pada jadwal khususnya di jam asli khususnya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesiapan dalam hal menjaga NKRI. Kita dulu, itu ya. Terima kasih. Bapak-bapak yang hormati, kalau teroris itu ditujukan di alamat yang kita itu sangat-sangat salah. Kita yakin kita ini adalah umat yang patuh, yang taat dari aturan-aturan atau syariat-syariat Islam. Yang dikatakan teroris itu katanya orang berjihad, membela agama Allah, membela jalan Allah. Kita tidak memahami akan hal itu. Padahal agama manapun selain Islam pun tidak akan ada argumen untuk berbuat kekerasan, berbuat untuk mengacau negara. Itu tidak ada. Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua menganjurkan kedamaian. Betul? Alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang mengatakan cadar yang dikatakan itu pantas dicurigai, justru orang yang bilang itu pantas kita curigai. Kalau mendapat saya yang memakai cadar pasti orang Islam. Nah, orang Islam itu berkewajiban menutup aurat. Tidak berbeda itu. Pertama menutup aurat. Kalau menutup aurat di kono katakan gitu ya. Sedangkan orang Islam berpakaian bugil, tangan saja. Ini gimana? Nah, tidak pada tempatnya. Bahkan yang benar itu yang menutup aurat dan menjalankan syariat-syariat Islam yang benar. Bapak-bapak hadirin yang berhormati, saya sebagai kepala dakwah Kecamatan Kedudukan meminta dengan sangat kita mengajak, menata, meluruskan apa yang dianggap kurang lurus. Mari kita jaga kedamaian, menciptakan kedamaian. Kita dengar di sana, di sini, di TV atau di medsos itu sering terjadi kekerasan atau dan sebagainya. Mari kita tetap jaga, bisa dijaga pribadi diri kita sendiri, melebar ke samping kita, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Itu kewajiban seorang umat yang baik. Tolong, tadi sudah disampaikan pada Bapak Kapolsek, mengimbau untuk selalu menjaga ketertiban, apalagi ini sudah mendekati pemilu. Tolong jaga, jangan dikait-kaitkan agama ke pemilu. Tidak pada tempatnya. Pemilu sudah dijaga sendiri, agama dijaga sendiri. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan sambutan serta pesan-pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di acara inti, yaitu kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ubaidah Asy-Syidali, Ustaz Yusuf Abu Ubaidah Asy-Syidali Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudahu waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nyawa, yang masih memberikan kepada kita nafas, sehingga di hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini kita bisa maksimalkan, kita bisa manfaatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisinya dengan amal saleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan puasa, sholat, sedekah, membaca Al-Quran, doa, dan sebagainya. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini. Rahimana rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, namun ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di sore ini kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah-rumah Allah dan taman-taman surga di dunia, Masjid Al-Iman, yang mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, yang persahabatan Islam, persaudaraan Islam di antara kita. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik pembahasan kita kali ini adalah topik yang sebenarnya sudah sering dibahas, yaitu tentang terorisme dalam pandangan Islam. Kenapa ini kita bahas? Pertama, seperti yang kita ketahui bersama, fenomena terorisme tidak berhenti. Belum lama ini, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita dikejutkan dengan berbagai aksi terorisme, mulai dari penyerangan kepada para aparat keamanan negeri ini,
di Makobrimob. Kemudian menjalar ke Kota Pahlawan, Surabaya. Kita tahu 3 gereja dibom. Ya. Bahkan menjalar ke luar Jawa, Riau, dan berbagai aksi-aksi yang lain. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita memahami, mempelajari, mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap aksi-aksi tersebut. Karena kita tahu bersama bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang komplit, yang membahas semua permasalahan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kita mengangkat tema ini harapannya agar kita bisa membentengi diri kita dari ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam, terutama kepada generasi muda dan anak-anak penerus bangsa dan negara kita. Demikian juga di antara tujuan kita mengangkat topik ini adalah untuk menjernihkan agama Islam dari stigma-stigma negatif, tuduhan-tuduhan negatif yang dialamatkan kepada Islam dan kepada umat Islam yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama mereka yang kena getahnya, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ya, harapannya dengan kita mengangkat tema ini, kita bisa menjernihkan agama Islam dari noda-noda yang dialamatkan kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah terorisme atau aksi-aksi terorisme memang seringkali terjadi menjelang bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Ini yang harus kita pahami. Sejarah mereka berawal kepada sebuah pemikiran suatu kelompok yang disebut dengan Khawarij, yang dahulu memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Tahukah kita siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ibnu Mujib. Kapan dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Pada tanggal 17 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa aksi-aksi terorisme memang seringkali dilakukan di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, karena mereka menganggap bahwa aksi-aksi mereka adalah perbuatan yang mulia, perbuatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang jika dilakukan di bulan yang utama maka pahalanya akan dilipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan terorisme. Terorisme itu adalah suatu tindakan pengerusakan yang menimbulkan ketakutan. Itu definisi singkat tentang terorisme. Sebuah tindakan pengerusakan yang menimbulkan kepanikan, ketakutan. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa terorisme tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Karena Islam berlepas diri dari dua unsur terorisme ini, yaitu pengerusakan dan yang kedua menimbulkan ketakutan. Islam berlepas diri. Allah berfirman tentang pengerusakan, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari aksi-aksi pemberontakan. Oleh karenanya, terorisme bukan bagian dari agama Islam, bahkan bertentangan dengan agama Islam. Demikian juga menimbulkan ketakutan, kepanikan. Ini bukan bagian dari Islam. Karena Islam melarang segala hal, ucapan ataupun perbuatan yang menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurafi'a Allah." Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakut-nakuti saudaranya. Ini nggak boleh bikin takut saudara kita, bikin panik saudara kita, itu nggak boleh. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man asyara ila akhihi bihadidatin la'anat al-malaikah." Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, malaikat akan laknat. Bayangkan, menodongkan senjata saja, walaupun cuma guyonan, canda, itu nggak boleh dalam agama Islam. Cuma menodongkan, apalagi apa? Ya, melakukan pembunuhan, apalagi melakukan pengeboman, apalagi melakukan bom bunuh diri yang bikin panik, takut, bukan hanya 1-2 orang, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang. Tentu saja ini bukan bagian dari ajaran Islam yang mulia. Jadi masyarakat muslimin dan muslimat, ini definisi terorisme yang harus kita pahami. Ya, dan terorisme itu sebenarnya kalau kita lihat telusuri sejarahnya sudah ada sejak dulu. Cuma modelnya saja yang berganti-ganti. Ya, kita tahu dalam sejarah apa yang dilakukan oleh Fir'aun misalnya, yang memberikan instruksi agar bayi yang lahir, kalau itu bayi laki-laki, bunuh. Ini terorisme. Ya. Bahkan ketika para tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dipotong tangan dan kaki, terorisme. Demikian juga orang-orang Yahudi yang membantai, membunuh para nabi, manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga terorisme. Demikian juga yang dilakukan oleh kaum kufar, baik dulu maupun sekarang, seperti pasukan Tatar. Demikian juga ya, negara-negara kafir, Prancis, Italia, Inggris, termasuk sekarang Amerika yang melakukan penyerangan kepada ya, Irak, ya, dan sebagainya. Ini termasuk terorisme. Ya, demikian juga terorisme pada zaman kita sekarang bentuknya modern dengan aksi-aksi pengeboman, bom bunuh diri, pembajakan pesawat, ya, penculikan kepada ya, para politikus, menteri, pemerintah dan sebagainya. Demikian juga pembantaian, pembunuhan kepada para aparat keamanan, kepolisian dan sebagainya. Semua ini adalah bagian dari terorisme. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam menyikapi terorisme, kita harus tengah-tengah antara dua golongan. Yang satu ekstrim, ya, yang satu juga ekstrim dalam menetapkan, dan yang kedua ekstrim dalam meniadakan. Ada sebagian yang main pukul rata. Semua umat Islam dianggap sebagai teroris. Ya, gara-gara yang melakukan cuma 1-2 orang yang kena semuanya, sehingga mereka menuding bahwa Islam adalah agama teroris. Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajarkan terorisme. Ya, mereka menuduh bahwasanya umat Islam yang berusaha untuk menjalankan prinsip-prinsip agama Islam
Di antara semuanya adalah teroris. Biar sekarang pernah bertanya, masalah ada teroris, mau cipat teroris. Padahal terorisme itu sebuah ideologi, bukan sebuah pakaian. Kalau ada orang maling pakai baju putih, bukan semua yang pakai baju putih apa? Maling. Kalau ada orang Islam yang melakukan, kalau memang benar itu adalah orang Islam, bukan berarti umat Islam setuju dengan hal ini. Bahkan banyak umat Islam yang tidak setuju dengan aksi-aksi tersebut. Sehingga jangan dikait-kaitkan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ada juga sebagian dalam menyikapi terorisme ini bersikap meniadakan. Tidak ada terorisme dalam Islam sama sekali. Dalam tubuh umat Islam tidak ada. Itu hanyalah konspirasi. Itu hanyalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu bukan orang Islam. Ini juga clear. Karena harus kita akui bahwa dalam tubuh umat Islam, perhatikan, umat Islam ada sebagian orang yang memiliki ideologi yang bersama, yaitu orang-orang yang memiliki ideologi Khawarij. Khawarij itu adalah sebuah paham kelompok yang ciri-cirinya satu, menghalalkan darah kaum muslimin. Dua, mengkafirkan selain kelompok mereka. Yang ketiga, memberontak para pemerintah. Itu ada pada tubuh umat Islam. Gak bisa kita pungkiri. Ada. Oleh karenanya sikap yang benar dalam menyikapi terorisme kena, yaitu kita mengatakan bahwa aksi-aksi terorisme bukan bagian dari ajaran agama Islam. Tapi kalau memang ada individu orang, oknum, sebagian umat Islam melakukan terorisme, kita tidak ingin. Memang itu ada. Tapi mereka adalah orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari saudara kita, yang kewajiban bagi kita untuk menggandeng tangan mereka, meluruskan mereka, mendidik mereka, mengajak mereka kepada jalan yang benar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang bagaimana pandangan terorisme, baik itu pengeboman, baik itu aksi-aksi bom bunuh diri dalam pandangan Islam, sebenarnya ini tidak butuh kepada penjelasan yang sangat panjang, apalagi waktunya sudah mepet. Karena ini jelas Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai agama yang rahmat bagi alam semesta ini. Tentu saja aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri, pemboman dan sebagainya bertentangan dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jangankan kepada manusia, kepada binatang aja kita suruh sayang. Nabi SAW mengatakan, "Udilat imra'atun fi hirra." Ada seorang wanita, kata Nabi, yang disiksa di neraka gara-gara apa? Kucing. Dia memelihara kucing, tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, mati. Nggak sayang kepada kucing. Itu saja dilarang dalam agama Islam. Gak sayang kepada binatang saja menyebabkan dia masuk neraka. Apalagi kalau kepada manusia. Islam adalah agama yang adil, bukan agama yang zalim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan baik. Sedangkan aksi-aksi terorisme, pengeboman dan sebagainya
itu bukan perbuatan yang adil dan bukan perbuatan yang buruk. Bahkan itu adalah menimbulkan kerusakan yang sangat banyak sekali. Di antara kerusakannya, pertama, mengguncang keamanan. Ya, mengguncang keamanan. Padahal keamanan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, lebih penting daripada makanan dan minuman. Makanya dalam doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ini yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim. Baru setelah itu, dan berikanlah buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim apa dulu? Aksi-aksi terorisme ini tentu saja akan mengusik, mengguncang keamanan pada suatu negara. Yang kedua, di antara kerusakan aksi-aksi terorisme, pengeboman, bom bunuh diri dan sebagainya adalah menghancurkan bangunan dan membunuh nyawa yang tidak besar. Padahal semua itu harus kita jaga. Rasulullah SAW dalam pidatonya pada saat Hajjatul Wada di Padang Arafah, Nabi SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ini tidak boleh diganti. Ya, tidak boleh diganti. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda Allah min qatlil muslimi bi. Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya, jadi masalah nyawa ini masalah yang sangat berat, bukan masalah yang sepele. Bahkan disebutkan di dalam hadis, besok orang yang membunuh dan yang dibunuh nanti akan membawa kepalanya. Ya, kemudian orang tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sal hada lima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini kenapa dia membunuh. Yang ketiga, di antara kerusakan aksi-aksi tersebut adalah aksi bom bunuh diri. Ini termasuk bunuh diri yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, melarang kita melakukan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan kalian melakukan bunuh diri. Tidak boleh. Bunuh diri dilarang. Ya. Innallaha kana bikum rahim. Sesungguhnya Allah itu sayang sama kalian. Allah itu sayang sama kita, lebih sayang daripada diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Allah melarang kita bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri berarti nggak sayang sama dirinya. Allah melarang kita bunuh diri karena Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Ya, demikian juga masyarakat muslimin, di antara dampak negatif dari aksi-aksi ini adalah apa? Terjadinya perpecahan, terjadinya permusuhan antar umat Islam, sehingga di antara mereka saling tuduh menuduh, saling curiga antara satu dengan yang lain. Ini kan akibat apa? Adanya teror tersebut, sehingga sekarang umat Islam dicurigai, dipojokkan oleh media. Ya, ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu agar kita berpecah belah, agar kita saling bermusuhan. Oleh karenanya,
Jangan sampai dengan adanya aksi-aksi teror ini kita berpecah belah. Wajib bagi kita untuk merapatkan barisan kita, umat Islam. Wajib bagi kita untuk saling bahu-membahu, menjaga keamanan, kedamaian. Ya, jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Karena itu yang diinginkan oleh mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Ya, adanya terorisme, aksi-aksi ini adalah ujian bagi umat Islam. Apakah kita akan tetap teguh dengan prinsip-prinsip agama kita? Apakah kita akan goyah? Kita akan mundur ke belakang. Ya, ini ujian bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita, siapa yang tegak di atas Islam dan siapa yang tidak tegak di atas Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aksi-aksi penghubungan ini tentu saja ada sebabnya. Sebab yang paling inti adalah kebodohan, kejahilan tentang Islam, tentang agama. Ya, sehingga mereka menganggap aksi-aksi ini adalah bagian dari jihad. Padahal nggak ada kaitannya ini dengan jihad. Beda. Jihad dengan aksi terorisme itu jauh beda. Jihad itu melawan orang-orang kafir dalam peperangan. Sedangkan kita hidup di negara yang aman, damai, bukan di negara yang sedang berperang. Jihad itu ada aturannya. Nggak boleh main bunuh aja. Walaupun itu orang kafir, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Bahkan kalau Anda membunuh orang kafir yang nggak boleh dibunuh, Anda masuk neraka. Nabi SAW mengatakan, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, yaitu orang kafir yang dia hidup dalam agama Islam, ada perjanjian damai dengan Islam, atau dia mendapatkan jaminan keamanan, ya, maka kata Nabi seseorang, siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ada aturannya. Dan tidak boleh membunuh perempuan. Dalam peperangan saja, Nabi SAW melarang bunuh apa? Perempuan, anak kecil, orang-orang yang sudah tua, ahli ibadah, tidak boleh dibunuh. Itu dalam jihad. Ya, sedangkan terorisme tidak membedakan hal ini. Karena yang terbunuh adalah para wanita, anak kecil, ya, ahli ibadah, ya, seperti kemarin di gereja, itu berarti sedang beribadah. Tak boleh. Ya, nah, semua ini adalah karena apa sebabnya? Kebodohan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang sifat Khawarij, ya, kelompok ekstrim radikal yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mengkafirkan kaum muslimin, yang memberontak kepada para pemerintah. Nabi mensifati mereka dengan apa? Sufahaul ahlam, hudasaul asnam. Mereka itu adalah anak-anak muda yang memiliki semangat tapi bodoh. Bodoh tentang Quran, bodoh tentang hadis, bodoh tentang pemahaman yang benar. Mereka cuma modal semangat, tapi nggak ngerti tentang Islam yang sebenarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita ingin memerangi terorisme, kita harus menghilangkan kebodohan. Kita sebarkan dengan ilmu. Kita sebarkan Islam yang benar. Kita sebarkan dakwah ilallah jalla wa'ala. Kita sebarkan kajian-kajian. Jangan malah kajian malah dibendung, ya, malah dilarang. Ya, hendaknya mari kita lakukan kajian-kajian yang mengajarkan kepada kita, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi SAW. Karena inilah
yang bisa menangkal dari paham-paham terorisme hanya bisa dibendung dengan ilmu, dengan akidah yang benar, dengan iman, bukan cuma sekedar dengan hukuman kekerasan, hukuman mati dan sebagainya. Tidak. Aborsi mati, masih banyak yang melanjutkan. Yang harus kita padankan adalah ideologi. Yang harus kita patahkan adalah pemikiran. Karena kalau kita ingin memberantas terorisme, hendaknya bagi kita untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah. Perlu kerjasama antara pemerintah dengan ulama yang memiliki kapasitas ilmu untuk menghilangkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada dalam pendukung-pendukung terorisme ini. Ini yang harus kita tanyakan. Antum bisa bayangkan bagaimana para terorisme yang kita semuanya sepakat yang namanya bunuh itu dosa besar. Tapi bagaimana dalam doktrin mereka bisa menjadi pembunuhan, bom bunuh diri, menjadi jihad. Kalau mati syahid, ditunggu para bidadari di surga. Sehingga mereka itu paling senang kalau mati. Kalau mereka mati, apa senang? Karena mereka menilai mereka sedang berjihad dan matinya syahid. Mereka itu melawan mereka tidak bisa hanya sekedar dengan kekerasan. Yang paling penting adalah dengan ilmu. Lebih-lebih kepada masyarakat. Sebarkan dengan ilmu, kita semarakkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid ini dengan kajian-kajian pemahaman yang benar, akidah yang benar. Jangan malah dibendung pengajian-pengajian yang sunnah. Ini harus kita sebarkan, harus kita dukung. Nah, jangan malah dicurigai, jangan malah dihina. Nah, yang kedua, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyebab terjadinya aksi-aksi terorisme adalah celaan kepada ulama dan imam. Ini sumbernya. Sumber kesesatan kaum Khawarij, para teroris, mereka mulai dari mencela para pemerintah dan mencela para ulama. Di mana mereka ini ciri khas yang tidak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang. Dulu pada zaman Nabi SAW, mereka berani memprotes Nabi SAW. Ketika Nabi membagikan ghanimah pada perang Hunain, mereka memprotes, "Ibni ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad." Nabi dibilangnya adalah nggak ada. Ketika zaman Utsman bin Affan, mereka mengatakan bahwa Utsman bin Affan kakaknya. Utsman bin Affan melakukan pelanggaran, sehingga mereka mendemo, memberontak, bahkan membunuh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka pun tidak menerima pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Makanya jangan kaget kalau sekarang orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij tidak menerima atau suka mencela pemerintahan kita. Kita bisa bayangkan Nabi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib saja mereka cela, apalagi Pak Jokowi kan ini. Siapa yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW? Siapa yang lebih baik daripada Utsman dan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib? Ada di antara kita yang lebih baik dari mereka. Itu aja tetap dikritik, dicela, bahkan dibunuh. Apalagi orang-orang semacam kita. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, solusi dari semua ini adalah kita ajarkan kepada masyarakat, kita ajarkan kepada umat, bagaimana akidah yang benar, bagaimana kita menjalin hubungan yang benar dengan pemerintah, dengan para ulama, beradab kepada mereka, berakhlak kepada mereka. Kalaupun ada kesalahan,
karena memang semua manusia pasti punya kesalahan dan kekurangan. Kita luruskan, kita nasihati dengan cara yang baik. Fir'aun saja kalau melakukan kekeliruan, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Faqula lahu qawlan layyinan." Katakanlah wahai Musa dan Harun dengan cara yang lembut. Itu Fir'aun, orang yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Bagaimana dengan pemerintah yang masih sholat, pemerintah muslim, ya? Nah yang seperti ini butuh kepada ilmu, butuh kepada dakwah. Dan yang paling penting masyarakat muslimin, sebab ya terorisme itu adalah salah mengambil ilmu agama, baik salah berteman, baik salah guru, baik salah buku bacaan. Ini sebab utama juga yang menyebabkan orang itu ya mengikuti paham-paham radikalisme terorisme. Dia berteman dengan teman-teman yang memiliki paham Khawarij. Dia berguru kepada orang-orang yang memiliki paham Khawarij. Dia membaca buku-buku yang mengajarkan, mendoktrin paham Khawarij, sehingga jadilah dia ya banyak, ada beberapa orang terkena paham Khawarij gara-gara apa? Baca di internet artikel-artikel Amanah Rahman, ya, Abu Muhammad al-Maqdisi dari pentolan-pentolan teroris, ya, baca website sekarang orang baca gampang, mudah, ya, billahi Ibrahim dan sebagainya, sehingga apa? Membentuk pada seseorang ya menjadi teror. Karenanya masyarakat muslimin, jangan salah guru, jangan salah teman, jangan salah bacaan. Mari juga kita perhatikan anak-anak kita, murid-murid kita, ya, kita kawal apa, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka belajar, dengan buku apa yang mereka baca. Ini perlu kita kawal, karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Memberantas terorisme bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semuanya. Ya, tugas aparat dengan kekuatannya, tugas para ulama dengan ilmunya, ya, dan tugas kita semuanya sebagai kepala rumah tangga dalam mendidik, membimbing, ya, anak-anak kita semuanya. Ya, karena memang keamanan suatu negara, ya, keamanan, kedamaian negara ini adalah kebutuhan kita bersama. Maka kewajiban bagi kita bersama bergotong royong, bahu-membahu menjaga keamanan negara ini dengan tauhid, dengan ilmu, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada negara kita dan menjaga stabilitas keamanan di negara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian di negeri kita tercinta Indonesia ini. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal iman. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal iman. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada
sini dari hafizahullah ta'ala, dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi wacana kita tentang agama Islam yang mulia ini dan menyelamatkan kita semuanya dari ideologi yang menyesatkan, ideologi teroris, ideologi ISIS, ideologi paham kafir dan lain sebagainya. Jemaah sekalian rahimahullah, karena waktu sudah masuk berbuka bahkan telat 2 menit, ya, kepada seluruh jamaah kami mohon untuk berduduk-duduk berhadapan, dan sebelumnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.